Espera, está saliendo. Está saliendo. Mimi, no, Mimi. No, Mimi! Halo lur, piye kabare? Sing penting awake sehat. Kembali lagi bersama Bray Clip. Kali ini kita akan menceritakan film percombian maneh. Menceritakan seorang petugas keamanan di sebuah gedung olahraga. Ketika menjalani tugas, tiba-tiba wabah misterius menyebar dengan cepat mengubah seluruh penduduk kota menjadi zombie yang sangat ganas. Dan anehnya, kawanan zombie akan nge-lag selama 30 detik setelah melakukan penyerangan. Lah, seperti apa ceritanya? Langsung baik neng Cri. Cerita dimulai ketika seorang emak-emak hendak memberi makan burung peliharaannya yang sudah beberapa hari tidak tersentuh. Ia segera menyiapkan makanannya, tetapi ketika kembali, burung itu justru sudah menghilang dari kurungannya. Merasa ada yang aneh, ia langsung menanyakan ke suami. Ternyata suaminya sudah memegang burungnya, membuatnya semakin terkejut. Wajahnya sudah dipenuhi cairan merah dan terlihat seperti baru saja memakan burungnya hidup-hidup. Dan kisah akan berfokus kepada seorang wanita bernama Iris yang bekerja sebagai penjaga di sebuah kompleks olahraga. Saat sedang bersiap berangkat kerja, suaminya tiba-tiba mengantar anak mereka bernama Tata. Rupanya suaminya mendapatkan kabar kalau beberapa warga di sekitar tempat tinggalnya saling menyerang, sehingga ia harus segera pergi untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Karena tidak ada lagi yang bisa menjaga Tata, Iris akhirnya memutuskan membawa anaknya ikut ke tempat kerjanya. Saat mereka hendak meninggalkan area kontrakan, seorang pria tiba-tiba berlari hampir saja masuk ke rumah. Seolah sedang menghindari sesuatu, namun meski begitu Iris tidak begitu memikirkan dan tetap melanjutkan perjalanan menuju ke tempat kerja. Saat tiba di tempat kerja, Iris tidak langsung membawa Tata masuk ke dalam gedung. Ia lebih dulu meminta putrinya bersembunyi di samping sebuah mobil sambil menunggu isyarat darinya. Iris kemudian masuk seorang diri untuk menemui rekan yang sedang bekerja. Rekannya sempat menegur Iris karena datangnya terlambat. Tetapi setelah pergantian sistem selesai, ia pun langsung pulang. Setelah masuk ke ruangan kerjanya, terdengar siaran dari radio yang sedang membahas penyebaran wabah misterius. Dalam laporan itu dijelaskan bahwa setelah beberapa bulan terjadi krisis kesehatan, kini mulai bermunculan kasus orang-orang yang mendadak berubah menjadi sangat agresif. Penularannya juga dijelaskan, yaitu terjadi melalui kontak dengan orang yang sudah terinfeksi. Sebelum mulai bekerja memeriksa seluruh gedung, Iris lebih dulu mengantar Tata ke dalam area basket agar putrinya tetap berada di tempat yang aman. Ia kemudian memberikan sebuah HT dan berpesan agar Tata segera menghubunginya jika terjadi sesuatu. Iris juga meminta Tata tetap berada di area yang bisa dipantau CCTV, sehingga ia masih bisa mengawasi putrinya dari dalam HP-nya. Setelah memastikan Tata baik-baik saja, Iris mulai berkeliling menjalankan tugas dengan memeriksa setiap lantai di dalam gedung. Namun saat memasuki salah satu ruangan, tiba-tiba aliran listrik di seluruh gedung mati. Di waktu yang sama, Tata langsung menghubungi ibunya lewat HT karena ketakutan berada sendirian dalam kegelapan. Tranqui, Tata, es una llave que salta cada 2x3. Iris berusaha menenangkan putrinya dan meminta mengalihkan pikirannya sambil menunggu listrik kembali menyala. Tidak lama kemudian, Iris berhasil menghidupkan listrik sehingga keadaan kembali normal. Saat mereka masih mengobrol lewat HT, Tata tiba-tiba mengingatkan kalau hari ini adalah hari ulang tahun adiknya bernama Nico yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Iris pun terdiam karena ia benar-benar lupa. Beberapa saat setelah itu, baterai HT mereka ternyata habis. Khawatir putrinya kembali ketakutan, Iris langsung bergegas menghampirinya. Amor, me estoy quedando sin batería en el handy. Apenas puedas bajo, ¿sí? Setelah perjalanan menuju arena basket, Iris melihat dua orang yang sedang berkelahi dari lantai atas. Merasa ada yang tidak beres, ia langsung menghubungi polisi dan melaporkan keributan yang terjadi di tempat tersebut. Iris juga memberitahu David, seorang petugas keamanan di luar, tetapi David menganggap itu hanya ulah beberapa pecandu dan meminta Iris untuk tidak terlalu khawatir. Meski begitu, Iris tetap merasa ada sesuatu yang janggal. Ia kembali lebih dulu ke ruang CCTV untuk memastikan keadaan Tata.
putrinya masih terlihat berada di arena basket. Iris pun segera pergi, tetapi di layar lain terlihat seseorang masuk ke dalam gedung lewat sebuah jendela. Tanpa membuang waktu, ia segera berlari menuju ke arena basket. Dan ketika Iris masuk ke arena basket, sesampainya di sana ternyata Tata sudah tidak ada. Iris pun langsung panik dan mulai mencari putrinya ke seluruh area gedung. Iris terus mencari Tata hingga ke beberapa ruangan lain, tetapi putrinya tetap tidak ditemukan. Di saat itulah ia menyadari kalau ada seseorang yang sudah lebih dulu masuk ke dalam gedung. Dan tiba-tiba ¡Salí de acá! ¿Qué haces ahí, loco? ¡No puedes estar acá! ternyata orang tersebut sudah berubah menjadi layaknya zombie. Iris pun segera melarikan diri kembali ke ruang CCTV. Di sana ia juga melihat keadaan di luar gedung juga cukup kacau karena beberapa orang mulai menjadi zombie. Untungnya Iris berhasil menemukan posisi Tata yang ternyata sedang bersembunyi di ruangan lain. Ia langsung menghubungi telepon ruangan tersebut. Iris segera meminta Tata untuk mengunci pintu rapat-rapat dan tidak membukanya untuk siapapun. Sebelum menutup teleponnya, Iris memberikan sebuah kode ketukan, sehingga Tata hanya boleh membuka pintu jika mendengar ketukan dari ibunya. No abras a nadie a menos que escuches esto. ¿Entendiste? Tidak lama kemudian, Iris melihat seekor zombie mulai mendekat ke ruang CCTV tempatnya bersembunyi. Ia hanya bisa menahan napas dan berharap makhluk itu tidak menyadari keberadaannya. Sementara itu, Tata yang masih berada sendirian berusaha mencari kunci untuk mengunci pintu ruangan. Namun sebelum pintu itu benar-benar terkunci, satu zombie mulai menggedor dengan sangat keras dari luar. Tata yang ketakutan langsung berlari dan bersembunyi di sebuah lorong yang gelap. Dan tidak lama kemudian, seekor zombie berhasil masuk ke ruangan CCTV. Iris langsung bersembunyi di bawah meja sambil menahan napas agar tidak ketahuan. Saat zombie itu mulai menjauh, seekor kucing tiba-tiba berjalan ke arah Iris. Namun zombie tersebut langsung menangkap dan memangsa kucing itu di depan matanya. Yang anehnya, setelah selesai memangsa, zombie itu justru berhenti bergerak. Melihat kesempatan itu, Iris segera keluar dan bersembunyi mencari tempat yang lebih aman. Di sana ia kembali memeriksa rekaman CCTV dari HP, baik yang ada di dalam gedung maupun di jalan raya. Dari situlah Iris menyadari sebuah pola. Setiap selesai memangsa korbannya, para zombie akan berhenti selama 30 detik sebelum kembali bergerak memburu mangsa berikutnya. Setelah mengetahui kelemahan itu, Iris kembali melanjutkan pencarian Tata. Namun di tengah perjalanannya, tiba-tiba beruntung sebelum zombie itu berhasil menyerangnya, seorang pria misterius datang dan menyelamatkan Iris. Mereka langsung berlari menghindari kejaran kawanan zombie. Saat beberapa zombie hampir menangkapnya, pria itu tanpa ragu mendorong Iris masuk ke dalam kolam renang. Keputusan itu ternyata menyelamatkan mereka karena para zombie tidak bisa berenang dan akhirnya tenggelam di dalam air. Setelah keadaan kembali aman, keduanya keluar dari kolam dan ternyata pria itu bernama Luis. Perdón, no me presenté. Soy Luis. Sano. Saat mereka berbincang, Luis menceritakan kalau ia datang ke gedung ini bersama istrinya yang sedang hamil. Awalnya mereka sedang menuju rumah sakit menggunakan ambulan, namun di tengah perjalanan wabah mulai menyebar hingga terjadi kepanikan di mana-mana. Ambulan yang mereka tumpangi akhirnya mengalami kecelakaan di dekat gedung tersebut, sehingga mereka terpaksa harus berlindung di gedung ini. Estoy acá con mi esposa. Veníamos en la ambulancia, nos atacaron y nos dimos de trompa contra. Sementara Iris juga mengatakan kalau ia harus segera menemukan putrinya yang masih terpisah. Mendengar itu, Luis bersedia membantu mencari anaknya. Namun sebagai gantinya, ia meminta Iris lebih dulu membantunya menangani istrinya yang sudah waktunya melahirkan. Selesai mereka ganti pakaian, Luis mengajak Iris masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sanalah Iris dibuat shock saat melihat Mimi, istrinya Luis yang sedang hamil ternyata sudah berubah menjadi zombie dan diikat di kursi roda. Iris pun memohon agar diizinkan pergi mencari putrinya, namun Luis tetap bersikeras menahan. Karena ia membutuhkan bantuan Iris untuk proses persalinan Mimi, hingga saat perhatian Luis sedikit teralihkan, ¿Dónde está mi hija?
Hingga pada akhirnya Iris pun tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaan Louis. Bersama-sama mereka membawa Mimi menuju ke ruang persalinan. Namun di tengah perjalanan Iris melihat sosok yang tergeletak di dalam kolam renang. Saat dihampiri, ternyata itu adalah Javi, suaminya sendiri. Sayangnya kondisi Javi sudah terluka dan terinfeksi. Di saat-saat terakhirnya, Iris meminta maaf atas kecelakaan yang dulu merenggut nyawa putra mereka yang masih bayi. Namun Javi mengatakan bahwa semua itu bukanlah kesalahan Iris. Tak lama kemudian, Louis menyadari kawanan zombie mulai mendekat ke arah mereka. Karena keadaan semakin genting, mereka pun menyalakan api agar asapnya memenuhi area kolam. Setelah berhasil keluar dari sana, Iris melihat seekor zombie berjalan menghampiri Mimi. Awalnya zombie itu hanya memperhatikannya, tetapi sesaat kemudian pandangannya beralih ke perut Mimi yang sedang hamil besar. Tanpa diduga, zombie itu mengeluarkan sebuah pisau dan... Singkat cerita, bayi Mimi akhirnya berhasil lahir dengan selamat. Namun karena tangisannya tak kunjung berhenti, Louis nekat mendekatkan sang bayi ke pelukan ibunya dengan harapan bisa tenang. Ia pun melepaskan salah satu ikatan di tangan Mimi, tapi tiba-tiba lampu di ruangan itu padam. Ternyata Mimi sudah berhasil melepaskan diri dan membawa bayinya. Setelah mencarinya, Louis dan Iris akhirnya menemukan Mimi. Namun saat itu juga naluri zombinya mulai mengambil alih hingga ia perlahan meremas kepala bayinya sendiri. Dan... Tu bebé. Mimi, Mimi, no, Mimi, no. Demi menyelamatkan bayinya, Louis terpaksa menembak istrinya sendiri. Meski begitu, ia masih berusaha memastikan anaknya tetap selamat. Tak lama kemudian, Louis memberitahu Iris bahwa putrinya berada di ruang ketel. Tu nena está en las calderas. Mendengar itu, Iris langsung bergegas menuju ruang ketel untuk mencari Tata. Namun sesampainya di sana, ia hanya menemukan tas milik Tata dan gift yang pernah dipakai putrinya. Saat mendekat ruang pembakaran, Iris melihat sosok tubuh anak yang sudah hangus terbakar. Seketika ia menangis histeris, mengira Tata telah meninggal. Iris pun diliputi rasa bersalah karena merasa gagal melindungi kedua anaknya. Dalam keputusasaannya, Iris mengambil pistol milik salah satu zombie dan berniat mengakhiri hidupnya. Namun tepat sebelum menarik pelatuk, pandangannya tertuju pada salah satu sensor pintu yang masih menyala berwarna hijau. Saat itu, Iris juga teringat dengan kode ketukan yang pernah ia ajarkan kepada Tata. Ternyata benar saja Tata masih berhasil selamat di ruangan itu. Iris pun tak kuasa menahan haru dan berjanji akan membawa putrinya keluar dari tempat dan segera menuju ke dermaga. Saat itu juga Tata menceritakan bahwa sebelumnya dirinya sempat diselamatkan oleh seorang pria bernama Louis dan diminta bersembunyi di ruangan tersebut. Ia juga bercerita pernah ada seorang pria bersama anak yang mencoba masuk ke tempat persembunyiannya. Namun sebelum pintu sempat dibuka, mereka lebih dulu tertangkap oleh kawanan zombie hingga anak itu dibakar hidup-hidup. Saat berusaha keluar dari tempat itu, Iris dan Tata justru ke sebuah ruangan yang dipenuhi tikus. Melihat itu, Iris langsung mendapatkan sebuah ide. Ia pun melepaskan tikus tersebut ke arah kawanan zombie. Benar saja, kawanan zombie langsung teralihkan perhatiannya dan menyerang tikus-tikus itu. Menyadari inilah kesempatan mereka, Iris dan Tata perlahan berjalan melewati kawanan zombie yang kembali bergerak selama 30 detik ke depan. Namun saat mereka hampir selesai melewatinya, tiba-tiba hingga pada akhirnya Iris dan Tata berhasil keluar dari gedung. Dengan cerdik, Iris mencegah kawanan zombie hingga semuanya terkurung di dalam sebuah ambulan. Setelah itu mereka segera masuk ke mobil polisi bersembunyi di dalamnya.
Namun tak lama kemudian kawanan zombie berhasil keluar dan mengejar mereka. Saat berhasil membuka mobil polisi, Iris dan Tata ternyata sudah lebih dulu melarikan diri. Karena kawanan zombie terus mengejar, mereka terpaksa memasuki sebuah ruko lain. Tanpa diduga di sana mereka kembali bertemu dengan Louis yang sedang terjebak bersama bayinya. Menyadari dirinya tidak mungkin selamat, Louis berpesan kepada Iris agar apapun yang terjadi, ia harus menyelamatkan anaknya. Llego. Te va a tocar cuidarme al gurí. Tidak lama kemudian, zombie yang selama ini memburu Iris akhirnya muncul. Karena sudah tidak punya pilihan lain, Iris memutuskan untuk melawan. Ia meminta Tata segera berlari menuju dermaga. Begitu zombie itu selesai menyerangnya dan memasuki jeda 32 detik. Cuando no sienta más ruido, tenés 32 segundos para salir de acá, ¿me escuchaste? Setelah tidak ada suara, Tata justru memilih tetap bertahan. Saat zombie itu berhenti bergerak, Tata mengambil sebuah staples besar dan menodongkan ke kepala zombie. Hingga pada akhirnya Iris dan Tata berhasil tiba di sebuah dermaga. Namun harapan mereka kembali pupus saat melihat kekacauan akibat wabah itu sudah menyebar hingga ke kapal-kapal yang berada di tengah laut. Yang itu artinya mimpi untuk benar-benar lolos dari bencana ini masih belum berakhir. Dan akhirnya filmnya rampung. Film akan berfokus kepada pasangan manten anyar bernama Kat dan juga Jim. Pagi hari bangun tidur mereka selalu bermanja-manjaan, dan karena Jim masih pengen, ia menyuruh istrinya untuk cuti sehari. Namun karena jadwal yang padat, Kat tak bisa menurutin kemauannya. Sedangkan Jim yang pekerjaannya sebagai freelance, ia tak mempunyai jadwal yang pasti. Menunggu Kat mandi, Jim sarapan sambil nonton YouTube. Jim menonton sebuah podcast seorang dokter yang menjelaskan tentang virus Alvin akan berpotensi mutasi menjadi lebih ganas. Dokter menjelaskan bahwa ada protein yang tidak aktif di virus Alvin dan terlihat jelas merupakan bagian dari virus Lisa, bagian yang sama dengan rabies. Namun pewawancara mengabaikan, menurutnya dokter hanya menakut-nakuti saja karena kenyataannya tidak pernah ada korban yang meninggal. Dokter menegaskan bahwa Alvin adalah ancaman serius bagi masyarakat. Ketika Jim lagi di balkon, ia melihat seorang nenek yang tiba-tiba ada di loteng rumah. Jim memanggil nenek itu, dan saat balik badan ternyata nenek itu sudah berlumuran cairan merah. Tiba-tiba nenek itu menghilang. Tetangga yang bernama Lin keluar untuk menyiram bunga. Merasa ada yang aneh, Jim menanyakan kondisinya. Saat itu Pak Lin memang sedikit pilek, tapi malas untuk ke rumah sakit. Setelah selesai siap-siap, Jim mengantarkan Kat untuk pergi bekerja. Di perjalanan, tiba-tiba ia melihat mobil polisi yang mengamankan seseorang, seperti terjadi habis kecelakaan, dan korban yang sudah ditutupi kain putih. Yang anehnya, ketika Jim perjalanan pulang, semua sudah bersih. Korban tidak ada, hanya ada rompi polisi yang nyantol di pintu mobil. Sebelum sampai rumah, Jim sempatkan dulu mampir ke warung untuk membeli gorengan. Di saat Jim lihat daftar menu, tanpa disadari sosok nenek yang Jim lihat di loteng tiba-tiba muncul. Dan
Dalam sekejap, semua orang yang ada di warung menjadi brutal, saling menyakiti, lebih ganas daripada zombie. Jim pun dikejar, lari sekuat tenaga sampai ke apartemennya. Jim segera menghubungi Kat, namun HP Kat tidak aktif. Semua channel televisi menampilkan peringatan darurat. Tak lama kemudian, Jim mendengar pemberitahuan dari speaker toa. Pengumumannya adalah seluruh warga harus melapor ke kantor daerah. Dan yang laki-laki, si Johnny-nya akan dipotong, dikasihkan anjing liar. Sedangkan yang perempuan akan diperkaos anjing-anjing yang ada di jalanan. Jim semakin bingung apa yang sedang terjadi. Ia segera SMS Kat agar tidak keluar dari tempat kerja. Namun tanpa disadari, di belakang Pak Lin sudah siap menyerang. Dengan gunting bonsennya, Jim harus kehilangan 2 jari. Sedangkan Pak Lin terang-terangan mengatakan akan memainkan jarinya di anunya istrinya Jim. Beruntung, Jim berhasil kabur dari Pak Lin. Ia segera keluar rumah, namun sayang di luar, Jim juga menyaksikan hal yang sama. Semua orang, laki-laki atau perempuan, saling menyakiti. Perlahan Jim mengambil motornya, para monster mengetahui keberadaannya. Di sisi lain, karena menunggu Jim tidak datang, Kat pulang kerja dengan KRL. Di dalam kereta, Kat berdampingan dengan Botuna yang agak lain. Ia menyapa Kat dan berusaha mengajak ngobrol terus, hingga pada akhirnya Botuna sampai memegang tangannya, membuat Kat sangat marah dan mengancam Botuna akan dilaporkan polisi melakukan pelecehan di tempat umum. Botuna pun diam dan sedikit gerundel. Tak lama kemudian datang beberapa penumpang lain. Kat yang risih dengan tingkah Botuna, ia menawarkan duduk ke seseorang wanita yang bernama Molly. Tiba-tiba kita difokuskan dengan Mas Boy. Wajahnya keluar keringat dingin, tangannya membawa senjata dan... Dalam sekejap di gerbong kereta semua orang sudah terinfeksi. Tak peduli pria, wanita, tua atau muda, gerbong kereta dibanjiri dengan air kental warna merah. Tanpa diduga, ternyata Botuna sendiri juga berubah menjadi monster. Hanya sedikit orang yang tidak terinfeksi. Ketika kereta berhenti, Kat segera mengajak Molly untuk berlari. Namun sayang, Botuna terus memburunya, hingga akhirnya ia bertemu dengan mas-mas bertubuh kekar dan meminta pertolongannya. Tak butuh waktu lama, Botuna mencakot hidungnya. Lalu ia melihat kapak di kota. Botuna segera menyelesaikan, membuat Molly dan Kat ngilu melihat pembantaian di depan matanya. Mereka segera berlari, sedangkan Botuna juga terus memburunya, hingga sampai akhirnya melihat gerbang, namun penjaga tak mau menolongnya. Ia malah menutup gerbang, dan untungnya Kat dan Molly berhasil merobos, membuat Molly sangat marah kepada penjaga pintu. Sementara Jim yang di jalan, ia melihat kekacauan di mana-mana. Di jalan mayat bergeletakan, mulai dari wanita, laki-laki, bayi maupun orang tua. Melihat seseorang terinfeksi sampai ngentot di pinggir jalan. Menyaksikan dunia yang sudah berubah, Jim yang masih normal pikirannya perlahan digerogoti dengan kenyataan di depan matanya.
Ketika Jim berhenti di pinggir jalan, ia mengecek jarinya tinggal 3. Jim membuntel tangannya dengan kain. Di sana ia menemukan sebuah arit gede. Lalu, Jim melihat beberapa anak sekolah yang sedang menyiksa orang dewasa. Jim pun bertarung dengan anak-anak itu hingga akhirnya mereka semua kabur. 干，就叫不要打头，都昏倒了，这还用？ Setelah anak-anak pergi, Jim berusaha menolongnya. Tapi yang anehnya orang itu justru marah. Ia malah menikmati siksaan yang anak-anak berikan. Membuat kewarasan Jim semakin goyah. Mereka datang dan Jim pun segera melarikan diri. Di rumah sakit, saat semua orang menunggu berita dari pemerintah, tiba-tiba Kat, Molly, dan Gembul datang. Melihat kondisi Molly yang terluka, suster segera menolongnya. Kemudian, Kat meminjam HP-nya Gembul untuk login LAN agar bisa menghubungi Jim. Di saat itu juga ada berita dari pemerintah. Sang jenderal dari Pusat Komando Departemen Pertahanan akan menyampaikan situasi yang sedang terjadi saat ini dan akan langsung disampaikan oleh Presiden. Presiden minta maaf ke warganya karena ternyata para ilmuwan juga belum bisa menjelaskan tentang virus yang sudah menyebar luas. Presiden juga menegaskan kalau ini bukan serangan dari musuh, bukan senjata kimia atau alat pengurangan populasi. Mendengar informasi itu, sebagian warga justru menganggap sedang mendengarkan pelajaran sejarah saja. Kalimat terakhir seorang pemimpin, presiden meyakinkan semua warganya, pasti kita semua akan bisa. Kita akan menang, badai pasti berlalu. Setelah presiden selesai, jenderal menambahkan kalau saat ini seluruh negeri menghadapi penyakit menular. Virus itu membuat orang normal berubah menjadi zombie plus. Ia menegaskan kurang lebih sudah ada 4,5 juta orang yang sudah terinfeksi virus ini, bahkan sudah menyebar ke seluruh negeri dan di jalan-jalan raya. Jenderal menyampaikan dengan emosi dan tegas, namun perlahan wajahnya berubah, matanya menjadi hitam dan semua warga shock melihat kejadian itu. Entah pemerintah mana yang bisa dipercayai hingga memicu dua laki-laki adu mulut dan adu jotos. Akhirnya dua polisi bisa melerai pertengkaran itu. Namun tiba-tiba Kat melihat Botuna sudah berdiri di belakangnya dan zombie-zombie masuk menyerang semua orang di sana hingga puluhan dieksekusi di tempat itu. Entah virus apa yang sebenarnya sudah merubah orang normal, membuat orang mania, brutal dan juga nafsu. Sedangkan Kat berusaha kabur mencari tempat persembunyiannya hingga akhirnya Botuna bertemu lagi dengan Molly yang duduk di kursi roda. Belum berhasil menemukan Kat, Botuna lebih dulu menikmati Molly. Merasa dirinya lumayan aman, Kat segera menelpon Jim. Ia memberitahu Jim kalau sekarang berada di rumah sakit kota. Kat sangat ketakutan karena yang ada sekarang tinggal orang-orang yang sudah berubah menjadi zombie. Mendengar itu, Jim berusaha menenangkan Kat, berjanji akan menjemputnya. Tiba-tiba Jim melihat kepala manekin di kubangan air pinggir jalan. Lalu Jim meneteskan air mata. Ia kembali berbicara dengan Kat dan menyuruhnya untuk kirim lokasi. Di rumah sakit ternyata Gembul masih hidup. Ketika ia keluar dari persembunyiannya, ia menyaksikan Pamer Kaosan yang tak ada otak. Dan juga Molly ternyata sudah berubah menjadi zombie plus. Singkat cerita, ternyata Botuna masih memburu Kat. Ia tak akan berhenti sebelum berhasil menyetubui Kat.
Dengan senjata kapaknya, ia mencari dan mengatakan kalau si Molly juga sudah digarap. Hingga sesampainya sebuah ruangan khusus, Kat menemukan Apar dan akhirnya Kat berhasil menghabisi Botuna. Ia diselamatkan seorang dokter masuk ke dalam ruangan rahasia yang mempunyai keamanan super kuat. Pintu-pintu dilapisi baja sehingga membuat zombie tak bisa menembus. Kemudian untuk berjaga-jaga, dokter menyuruh Kat untuk memborgol dirinya. Dokter khawatir Kat juga sudah terinfeksi sehingga Kat harus mandi dengan air untuk membersihkan tubuhnya. Karena baju Kat sudah terkontaminasi dengan virus, ia menyuruh untuk melepaskan dan dokter akan memberinya baju untuk ganti. Sambil cerita, ternyata ia adalah seorang ahli virologi. Dokter sengaja berada di ruang persalinan ini karena ruang ini sangat aman. Sambil balik badan karena Kat sedang udo, dokter mengatakan kalau virus Alvin sudah menghancurkan masa depan manusia. Dan karena sampai detik ini Kat tidak menunjukkan gejala apapun, setelah Kat memakai baju, ia akan mengambil sampel darahnya. Ternyata dari setahun yang lalu ia sudah memberitahu semua orang bahwa virus Alvin akan bermutasi, bisa menciptakan orang bertindak keji, efek nafsu, hasad yang kuat dan tidak mampu dikendalikan. Namun hingga saat ini tak ada lagi orang yang mempercayai dirinya. Sebelum dilakukan tes darah, Kat memasukkan baju kotornya di dalam tong sampah. Ada seseorang bayi di buntel kresek hitam, wajahnya sudah seperti orang yang terinfeksi virus. Karena Kat sudah melihat itu, dokter kembali memborgol Kat. Sedangkan di luar, Jim sudah sampai rumah sakit. Ia segera masuk dan melewati banyak bagian tubuh yang sudah terpotong. Lantai keramik rumah sakit sudah penuh dengan cairan merah. Ternyata dokter sudah menyuntikkan virus Alvin ke tubuhnya Kat. Dan jika dalam 5 menit Kat tak menunjukkan gejala, Kat akan dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya pembuatan vaksin. Dokter akan mengajak Kat ke lantai atas karena akan ada jemputan helikopter dari pemerintah. Sambil menunggu, dokter mengatakan saat ia datang ke rumah sakit ini sudah ada beberapa bayi. Ia kepikiran kalau di antara bayi itu ada salah satu yang kebal dengan virus Alvin. Namun kenyataannya tak ada satupun yang kebal virus, sehingga terpaksa dokter harus menghabisi semua bayi dengan caranya sendiri. Setelah mendapatkan SMS kalau helikopter akan datang, dokter segera mengajak Kat keluar. Tapi Kat menyadari kapaknya Botuna tadi sudah tidak ada di lantai dan kemudian Kat membantu dokter ke lantai atas. Tapi tak lama dari itu, Jim datang membawa arit gede. Dengan mata hitamnya, Jim sudah sepenuhnya terinfeksi virus Alvin. Lalu Kat segera mengambil kunci dan mengurung Jim bersama dokter. Jim yang terkurung terkadang sadar beberapa detik ia masih menyadari kalau Kat adalah istrinya yang ia cintai. Namun di detik-detik akhir, Jim justru mengatakan akan memotong anunya Kat, merusak wajahnya dan ngelupas kulitnya. Mendengar ucapan Jim membuat Kat semakin ketakutan. Pikirannya mulai stres, Kat hanya bisa menangis. Namun perlahan tangisan itu berubah menjadi tawa. Air liur pun mulai keluar dari mulutnya. Lalu Kat segera menuju ke lantai atas. Sedikit penjelasan dari Mas Bray. Dari semua yang terjadi, satu hal yang paling ngeri bukan cuman virusnya, tapi bagaimana manusia bisa merubah jadi lebih kejam dari monster itu sendiri. Dunia yang awalnya normal dalam hitungan jam langsung berubah jadi tempat tanpa aturan, tanpa moral, dan juga tanpa harapan. Dan yang bikin merinding, di akhir cerita kita sudah tidak lagi tahu siapa yang benar-benar masih manusia dan siapa yang sudah hilang kewarasannya. Film berawal di sebuah universitas. Beberapa siswi kedokteran sedang melakukan penelitian mayat.
Bu dokter menugaskan semua siswi untuk menganalisa dan mencari penyebabnya orang ini bisa mati. Salah satu siswi bernama Abi justru menjawabnya ngawur. Ia mengatakan kalau penyebabnya adalah sifilis. Kemudian siswi yang bernama Zu mencoba mengeceknya. Ia menyimpulkan kalau kematian orang ini disebabkan influenza. Walaupun belum tepat, dokter sangat bangga dengan jawaban itu. Dokter menilai Zu punya bakat daripada siswi-siswi yang lain. Setelah penelitian selesai, Abi mengundang dokter untuk menghadiri acara pesta akhir semester bersama yang lainnya. Dokter menolak, sedangkan Zu juga tak mau ikut karena Zu ada beberapa tes yang harus diselesaikan. Saat Zu di laboratorium, dokter meminta tolong ke Zu untuk ngambil sampel darah pasien mingguan yang bernama Meg. Dokter mengatakan kalau antibodinya sangat berbeda dengan orang-orang normal dan menurutnya ini kesempatan baik untuk Zu. Kemudian Zu segera menemui Meg. Karena Meg juga sering melihat Zu, ternyata Meg sangat mencintainya. Bahkan ia sempat mengucapkan perasaannya, namun dengan tegas Zu mengatakan sama sekali tidak tertarik padanya. Saking cintanya, Meg sengaja membuat tato manual di lengan kanannya yang bertuliskan nama Zu. My weekly sample. Get out of here, you creepy old fuck. Karena sudah dibuat kesel sama Meg dan Budrek, akhirnya Zu ikut pesta dengan mahasiswi yang lain. I see these people every day, Zoe. Hey babe, where you been? Trying to get Tak lama kemudian, Peter mengajak Zu untuk mengambil minuman yang disimpan di kamar mayat. Peter yang lebih dulu masuk, ia menakut-nakuti Zu dengan tidur di ranjang mayat. Setelah mengambil tong minuman, Peter duluan keluar. Tapi di saat Zu mau keluar tanpa diduga, tiba-tiba Meg masuk ke ruangan mayat. Meg yang sangat terobsesi kepada Zu, ia memaksa untuk memilikinya. Di saat Meg berusaha menjilati Zu, tiba-tiba Zu segera berlari dan menyeru semua temannya untuk keluar dari ruangan ini. Namun mereka melihat tingkah aneh dari dokter dan semua orang di ruang pesta sudah dimangsa oleh zombie. Namun untungnya Zu masih bisa menyelamatkan diri melalui lubang jendela. 5 tahun kemudian, setelah wabah zombie merajalela, hanya sedikit warga sipil yang bisa selamat. Mereka harus tinggal di bunker militer, termasuk Zu yang ditugaskan mengumpulkan data-data para zombie untuk pusat pengendalian penyakit. Karena Zu sudah mengurusi semua orang yang sakit di bunker, para tentara lainnya selalu bersikap baik dengannya. Setiap harinya, Zu dibantu Alice untuk mengumpulkan data-data yang ia butuhkan. Guy had a nasty set of bite marks on his hand. What do you think happened to him? Beberapa saat kemudian, seorang wanita memberitahu kepada Zu kalau demam anaknya juga belum mereda. Ia mengatakan kalau obat yang diberikan ke Lily kurang manjur. Sedangkan di ruangan lain, mereka sedang rapat. Mereka selalu membahas tentang masalah-masalah yang ada di bunker. Keselamatan semua orang di sini adalah tanggung jawab Miguel, sekaligus Miguel yang menjadi pemimpin di bunker ini. Tak lama kemudian, Zu datang langsung menyampaikan kalau penyakit Lily makin parah karena antibiotik yang tersedia ternyata tidak manjur. Zu menyarankan mereka harus keluar mencari stok obat-obatan lain. Miguel tidak setuju. Ternyata Miguel dari dulu memang tak pernah setuju dengan penelitian yang dilakukan Zu. Zu menceritakan dulunya ia mahasiswi Universitas Witendale. Ia mengajak semuanya untuk ke sana karena Zu tahu di sana banyak obat-obatan yang bisa menyembuhkan Lily sekalian untuk stok ke depannya. Walaupun obat-obatan terkunci di brankas, Zu yakin kalau ia masih mengingat kode brankasnya. Miguel tak setuju karena menurutnya sangat jauh dan sangat beresiko. Ia memilih akan mengisolasi Lily saja. Namun, menurut Zu, kalau Lily dibiarkan dan tidak sembuh, penyakit itu akan menular dan semua orang yang ada di bunker bisa mati.
Terpaksa Miguel harus menyetujuinya dengan menugaskan adiknya yang bernama Baca untuk memimpin perjalanan mereka. Malam harinya, saat Su siap-siap, tiba-tiba Baca datang. Ternyata mereka mempunyai hubungan dan juga saling mencintai. Sedikit sentuhan dari Baca membuat Su sangat brutal. Namun di tengah-tengah tragedi itu, tiba-tiba ia teringat di saat mau diperkosa Meg. Keesokan harinya, setelah semua dipersiapkan, dua grup berangkat untuk mengambil obat. Perjalanan memakan waktu berjam-jam. Saat di mobil, Su menanyakan ke Baca tentang Miguel. Karena menurut Su, Baca dan Miguel tidak terlihat seperti saudara. Baca menceritakan tentang ayahnya kepada Su, kalau ayahnya ternyata juga seorang tentara. Akan tetapi dia tidak pernah tersenyum. Sifatnya sama persis dengan Miguel yang selalu ingin mengendalikan sesuatu. Ketika mereka memasuki hutan, tiba-tiba mobil Baca ngebul. Lucci sebagai mekanik berusaha untuk memperbaiki, sementara yang lain terus berjaga kalau ada serangan dari luar. Ternyata kerusakan mobil lumayan parah. Hingga malam hari mereka masih terjebak di hutan. Salah satu dari mereka mengajak untuk putar balik dan kembali beberapa hari saja. Namun menurut Su, Lily tak mungkin bisa menunggu beberapa hari lagi. Kemudian mereka mendengar suara beberapa zombie yang mulai mendekat. Lucci pun segera mengeluarkan semua kemampuannya dan akhirnya perbaikan pun selesai. Semua masuk ke mobil. Saat itu juga kawanan zombie mulai menyerangnya. Untungnya mobil segera nyala dan mereka semua berhasil kabur. Singkat cerita, mereka semua sampai tujuannya. Komando dipimpin Baca, 3 anggota nunggu di luar dan yang lainnya ikut masuk. Sedangkan Su sebagai petunjuk arah hingga akhirnya mereka menemukan tempat obat-obatan. Setelah Su berhasil membuka brankas, mereka semua segera mengambil obat-obatan yang diperlukan. Antibiotik, vaksin, ultraflu, dan juga budrek. Sedangkan Baca memonitor kondisi luar. Di luar juga aman. Baca mengatakan akan selesai dalam waktu 5 menit. Setelah obat-obatan semua diambil, mereka segera pergi meninggalkan ruangan. Namun Su tanpa sepengetahuan rekannya, ia mampir ke ruangan penelitian yang dulu sering digunakan sesaat kuliah. Di sana ia mengambil beberapa foto bersama keluarganya dan juga obat-obatan yang diperlukan. Namun tanpa disadari ada satu zombie yang memantaunya. Tiba-tiba zombie itu muncul dan Su berusaha kabur. Suara tembakan itu membangunkan zombie-zombie yang sedang turu. Dan rekannya baru saja menyadari bahwa Su sudah tidak ada di belakangnya. Mereka kembali mencari Su, sedangkan para zombie sudah mulai menyerang. Hingga pada akhirnya mereka harus rela kehilangan satu rekannya yang dimukbang zombie. Tak mungkin bisa menyelamatkan, akhirnya mereka segera pergi meninggalkan Frank. Ketika mereka sampai ke bunker, Miguel sudah menunggu. Ia sangat marah karena datangnya terlambat. Tak menerima alasan kalau mobilnya mogok, apalagi ditambah dengan tewasnya Frank. Su juga tidak bisa ngomong apa-apa, hanya bisa minta maaf kepada istrinya Feng. Istrinya menyalahkan Su karena semua ini adalah idenya. Tanpa disadari semua, ternyata zombie Meg ikut dengan mereka. Ia bersembunyi di bawah mobil, dan ketika mereka lengah, Meg segera menuju ke semak-semak. Tak lama dari itu, Lucci dan tim mengecek kembali kendaraannya. Tanpa disadari semuanya, tiba-tiba Meg menyelinap dan berhasil masuk bunker. Ia segera masuk ke dalam saluran pembuangan. Sedangkan Su, karena sudah mendapatkan obat, ia segera menyuruh Lily untuk minum obatnya. Tak lama kemudian, Su dipanggil ke ruangan Miguel. Ia diberi peringatan kepada Su supaya tidak selalu menjawab di saat Miguel ngomong, apalagi di depan anggota lainnya. Ketika kembali di tempat kerja, Baca berterima kasih kepada Su karena sudah berhasil menyelamatkan Lily. Saat itu juga Meg yang sembunyi di atas. Ia melihat langsung orang yang dicintai disosor orang lain. Pastinya itu membuat Meg sangat marah. Karena Meg yang berisik di atas, Steve mengira itu adalah tikus. Karena kesel dengan kelakuan tikus, ia berusaha mencarinya.
Bukannya dapat tikus, ia malah disantap zombie Meg. Pagi harinya, saat waktu sarapan, antriannya sangat panjang. Mengetahui hal itu, Miguel menanyakan ke tukang masak. Jeff alasan kalau dia bangunnya agak bangkong. Ia juga mengatakan kalau beberapa kompor tiba-tiba mendadak rusak, padahal hari sebelumnya baik-baik saja. Kemudian Miguel perintahkan Wendy agar menyuruh Steve cepat memperbaiki kompor rusak. Di saat Wendy masuk ke ruangan Steve, ia melihat tetesan cairan merah dari saluran pembuangan. Melihat itu, ia segera berlari keluar. Sayangnya malah bertemu dengan Meg dan menjadi santapannya. Kemudian Meg kembali lagi masuk ke pembuangan. Tepat di atas kamar Lily, ia melihat Zu yang sedang mengecek kondisinya. Begitu Zu keluar kamar, Meg segera menemuinya. Karena tak membawa senjata, Zu segera berlari dan menekan tombol darurat. Namun pada akhirnya Meg berhasil menangkap, dan Zu sendiri shock melihat Meg yang ternyata masih hidup. Lalu Baca dan rekannya datang, tapi Zu melarang untuk tidak membunuhnya. Zu ingin menangkap Meg hidup-hidup untuk bahan penelitiannya, karena menurut Zu Meg berbeda dengan zombie-zombie lain. Akan tetapi setelah mereka berhasil menangkap hidup-hidup, Miguel justru menyuruh membunuhnya. Zu menjelaskan kepada Miguel kalau zombie ini tidak seperti zombie yang lain karena ia tak menggigit Zu, yang itu artinya otaknya masih jalan. Walaupun Zu membuktikan ia tak menggigit tangannya, tapi Miguel tetap saja menyuruh menembak. Tiba-tiba istrinya Frank datang, memohon ke Miguel agar memberikan kesempatan satu kali lagi. Hingga pada akhirnya Miguel memberi kesempatan kepada Zu. Singkat cerita, Zu pun kerja keras dan tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan tipu daya seorang wanita, zombie Meg masih nurut saat Zu berusaha mengambil sampel darahnya. Dalam kemudian, Baca datang ke ruangan Zu. Zu menceritakan ia sudah berhasil mengambil sampel darah Meg, tapi tinggal sedikit lagi ia bisa membuat vaksin uji coba. Namun Zu juga membutuhkan sampel darah zombie yang lain yang masih hidup agar Zu bisa membandingkan antara Meg dengan zombie sebenarnya. Namun sayangnya Baca menolak. Ia sudah tak bisa membantunya lagi karena itu sangat berbahaya dan pastinya sangat beresiko, apalagi sampai Miguel mengetahuinya. Karena ini satu-satunya cara, Zu terus memohon agar dipikirkan cara yang paling aman. Akhirnya Baca mau membantu mengambil sampel darah zombie dari gerbang perimeter. Malam harinya mereka langsung menuju gerbang. Alphonse yang membukakan pintu dan ada juga yang bersiap memancing. Setelah tertangkap, Zu segera mengambil sampelnya. Pengambilan selesai, Baca langsung pecahkan kepala zombie. Zombie kedua, Alphonse sudah kewalahan menahan pagar. Ia menyuruh Zu untuk lebih cepat mengambil sampelnya dan segera menyuruh semuanya untuk mundur. Hingga akhirnya gerbang jebol dan kawanan zombie menyerang. Mereka harus kehilangan satu temannya dan Alice sendiri juga sempat tergigit zombie walaupun sedikit. Sementara di bunker, Miguel menemui zombie Meg. Miguel sangat marah kepadanya dan tanpa sengaja Miguel melihat tato yang ada di tangannya Meg. Miguel pun berpikir kalau Zu sudah berkomplotan dengannya. Tak lama dari itu, anggota melaporkan di luar para zombie sudah lepas, yang itu artinya harus dilakukan segera penutupan gerbang utama. Akhirnya Baca dan tim selamat. Namun Miguel pun sangat marah dan meminta penjelasan kenapa semua ini bisa terjadi. Kemudian Miguel makin murka melihat tangan Alice sudah tergigit. Ia langsung menodongkan pistolnya. Zu berusaha menahan Miguel. Namun pada kenyataannya sampai saat ini Zu juga belum ada vaksinnya. Akhirnya satu peluru pun menembus kepala Alice. Karena Zu yang terus membantah, Miguel menodongkan pistolnya kepada Zu. Dengan suara pelan, Baca menyuruh kakaknya untuk menurunkan senjatanya. Put the gun down. Miguel memberi waktu ke Zu 12 jam, entah ada vaksin atau tidak, ia akan menghabisi Meg.
Singkat cerita, di ruangan baca dan lainnya sedang menenangkan diri sambil minum. Sedangkan Zhu yang hanya memiliki waktu 12 jam, ia kerja keras untuk bisa membuat vaksinnya. Tak lama dari itu, Alphonse dan Lucy datang. Karena menurutnya Meg sangat merepotkan, Lucy mendekatinya dan mengatakan Meg sangat jelek. Membuat Meg marah, namun untungnya Lucy tidak digigit. Sedangkan Alphonse yang membantu, tanpa disadari Meg berhasil mengambil kuncinya. Zhu yang sudah muak ke Meg langsung mengancam Meg kalau sampai mengacaukan rencananya lagi, justru Zhu sendiri yang akan menghabisi Meg. Zhu berpikir keras untuk melakukan penelitian hingga akhirnya ia berhasil menciptakan vaksin. Ia segera menyuruh baca datang ke ruang medis, namun di belakang Meg sudah berhasil melepaskan diri. Dalam kondisi terdesak, Zhu menyiram air keras ke wajahnya. Ia segera memberitahu baca dan Alphonse, Meg sudah lepas dari rantainya. Alarm darurat berbunyi, peringatan ke semua warga untuk segera menuju ke titik kumpul. Saat itu, tiba-tiba Zhu teringat dengan Lily. Namun sesampainya di ruangan isolasi, ternyata Lily sudah tidak ada. Di luar, Lily sudah bertemu dengan ibunya. Namun sayang ibunya sudah menjadi zombie dan berusaha menyerang Lily. Saat ibu Lily mau menyerang, tiba-tiba dari belakang Meg datang dan segera memutar lehernya. Di titik kumpul, Miguel berusaha menenangkan warga sipil. Dengan tegas ia perintahkan semuanya jika bertemu Meg langsung tembak saja. Sementara Zhu yang berusaha mencari Lily akhirnya menemukannya. Namun sayang ia disandra sama zombie Meg. Kemudian Zhu sempat mengancam Meg akan tembak kepalanya sendiri kalau tidak melepaskan Lily. Begitu cintanya Meg ke Zhu, akhirnya Lily pun dilepaskan. Saat Meg mau membawa Zhu, kawanan zombie sudah datang. Hingga akhirnya Meg terkena tembakan. Di saat itu juga Zhu melihat Lily sedang berlari ke arah luar. Zhu segera menyusul, begitu juga dengan Meg mengejar mereka. Di sisi lain, Alphonse berusaha mengontak Miguel. Panggilan itu tidak ada jawaban dan tiba-tiba beberapa zombie berhasil menerobos. Kekacauan di mana-mana. Melihat Lucy sudah tergigit, Alphonse segera mengakhiri penderitaannya. Karena serangan yang cukup brutal, Baca sendiri sempat tergigit di tangannya. Untung Baca berhasil melepaskan dan segera mengedor kepala zombie. Zombie mulai mereda, Miguel segera menutup gerbangnya. Mengetahui Zhu dan Lily masih di luar, Baca menyuruhnya untuk membuka lagi. Namun kali ini kesabaran Miguel sudah habis karena kekacauan ini semua gara-gara Zhu. Di saat perkelahian antara dua saudara ini, tiba-tiba dua zombie muncul menyerang Miguel. Sementara itu, akhirnya Zhu menemukan Lily. Ia mengajaknya untuk bersembunyi, namun sayang persembunyiannya diketahui zombie Meg. Meg terus mencari Zhu hingga akhirnya Meg menemukan bajunya Zhu di kolam pasir. Saat Meg mencium bajunya Zhu, tiba-tiba Zhu muncul dan segera mengeluarkan semua isi perutnya. Ketika Baca menyadari dirinya akan berubah menjadi zombie, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba Lily dan Zhu datang. Perlahan Zhu merayu Meg, mengatakan kalau ia yakin pasti bisa menghentikan virus itu. Satu kalimat dari Zhu, "Aku tresno koe," bisa menurunkan pistol dari kepala Baca. Akhirnya, dengan ikhlas Baca rela menjadi objek pertamanya Zhu untuk menyuntikkan antivirusnya. Beberapa saat kemudian, monitor menunjukkan keberhasilan dan Baca kembali normal. Melihat keberhasilan itu, Zhu segera mengumumkan ke semua orang untuk datang ke bunker. Karena ia sudah berhasil menciptakan antivirus yang bisa melawan virus zombie. Di akhir film, Baca sehat, Lily juga sehat, dan orang yang terinfeksi juga terlihat lekas pulih. Film diawali dengan seorang gadis bernama Sloane sedang mengalami depresi. Sejak ditinggal ibunya pergi, keluarganya semakin hancur. Ditambah, kakaknya juga pergi dari rumah karena tak kuat dengan kelakuan ayahnya yang sangat galak.
You don't look that sick to me. Pagi itu, saat sarapan terdengar suara orang minta tolong dari luar rumahnya. Ketika mereka melihat keadaan di luar, dengan cepat virus zombie menyebar di mana-mana. Mereka memangsa manusia yang masih normal, dan ketika Sloane melihat seorang perempuan yang sudah terinfeksi, ayahnya segera menyuruh Sloane untuk cari tempat persembunyian. Namun sayang, zombie itu berhasil membobol jendela. Terpaksa ia harus menghadapinya untuk melindungi Sloane. Melihat kejadian yang begitu mengerikan, Sloane shock dan berlari keluar rumah. Yang mana hal itu membuat Sloane justru diburu zombie-zombie di luar sana. Sini pindah ke sekolah SMA, beberapa siswa berlari menuju ke gedung sekolahan karena mereka dikejar zombie-zombie di luar. Sloane, Grace, Rhys, dan juga Cherry, ia mendengar suara aneh di dalam satu ruangan. Dari salah satu ruangan guru, ia segera mengeceknya. Dan ternyata Pak Guru sudah berubah menjadi zombie. Dengan senjata telepon, Cherry menduelnya dan berhasil mengambil kunci mobil. Setelah mendapatkan ruangan yang cukup aman, mereka segera memblokade semua celah, memperkuat ganjil-ganjil pintu, dan juga menutup jendela kaca agar tidak terlihat oleh zombie-zombie di luar. Lalu, Sloane sedikit menjauh dari temannya dan berusaha menghubungi kakaknya, namun belum sempat memencet tombol, tiba-tiba Rhys datang membuat teleponnya jatuh. Are you alright? Rhys menanyakan kenapa wajahnya Sloane banyak cairan merah, sedangkan Sloane sendiri juga tidak tahu apa yang sudah terjadi kepadanya. Tak lama dari itu, mereka menerima pengumuman dari pemerintah untuk mengamankan diri dan jangan memancing zombie datang. Bantuan akan segera tiba dan segera membawanya ke tempat yang lebih aman. Setelah minum air mineral, Sloane baru ingat dengan kejadian sehari sebelumnya ketika wabah zombie tiba-tiba menyebar dengan cepat. Saat Sloane kabur dari rumahnya, tak sengaja ia bertemu dengan Rhys dan Cherry. Saat ia berusaha pergi dari situ, di jalan raya terjadi kecelakaan. Ternyata itu adalah Grace dan juga adiknya bernama Trace bersama ibunya yang mengalami luka kecil di kepalanya. Sesampainya menjelang maghrib, mereka memasuki rumah warga. Ibunya Grace yang mengecek kondisi listrik rumah justru dilarang Cherry karena itu akan memancing zombie datang. Namun menurut si ibu, justru mulutnya Cherry yang sangat banter yang bisa memancing mereka. Malam hari, mereka memutuskan istirahat di rumah itu. Nampaknya ibu Grace selalu selisih paham dengan Cherry, sedangkan Sloane yang sudah tertidur bermimpi saat ia masih tinggal bersama kakaknya. Lily begitu menyayangi Sloane layaknya kasih sayang seorang ibu. Di saat mau berangkat sekolah, Lily diam-diam mengambil uang ayahnya untuk tambah uang jajan Sloane. Keesokan harinya, mereka mendengar suara dari lantai bawah. Perlahan mereka semua menuruni tangga, dan ketika Cherry masuk ke ruangan, ternyata masih ada satu zombie di dalamnya. Gary segera menghancurkan dengan tongkat kastinya. Si ibu menyadari mereka sudah terjebak, segera mengajak semuanya untuk pergi dari rumah ini. Hingga akhirnya Cherry melihat gedung sekolah mereka yang mempunyai pagar tinggi dan pastinya lebih aman. Belum ada rencana apa-apa, si ibu langsung nyelonong saja, membuat para zombie bangun dari tidurnya dan menyerang mereka. Si ibu rela berkorban nyawa agar anak dan teman-temannya bisa segera selamat dan menuju gedung sekolah. Sedangkan Sloane juga berhasil ditubruk zombie. Untungnya Rhys datang tepat waktu dan segera menolongnya. Hingga pada akhirnya mereka berhasil masuk ke sekolahan. Malam hari tak bisa tidur, Sloane menuju toilet untuk membersihkan wajahnya. Namun tiba-tiba ia kembali teringat kepada kakaknya Lily. Saat itu, tiba-tiba ayahnya pulang ke rumah dan marah-marah ke Sloane. Ayahnya sangat kesal karena ia mendapatkan telepon dari sekolah Sloane beberapa hari ternyata bolos sekolah.
Lily yang sayang ke adiknya, ia berusaha menenangkan ayahnya karena memang ayahnya mereka keras kepala, bahkan ia memukul Lily. Sejak saat itulah Lily memilih untuk pergi dari rumah. Saat kembali ke gedung, Rhys dan Cherry berhasil membawa beberapa makanan yang ia dapatkan. Namun di saat Cherry mengajak untuk makan, Trace justru ngegas. Trace menuduh kalau kematian ibunya gara-gara Cherry yang telah membiarkan pergi. Cherry yang tak merasa bersalah membuat Trace emosi dan mereka pun adu jotos. Melihat orang bertengkar, Sloane teringat dengan ayahnya dan ia pun memutuskan untuk pergi saja. Ketika saat Sloane sedang melamun, Chris membawa baju yang ia temukan di ruang drama. Karena Chris ingat dengan omongan Sloane di sini masih ada air, ia mengajaknya untuk mandi dan membersihkan diri. Saat itu juga, Sloane sadar di tubuhnya banyak luka memar akibat serangan dari zombie-zombie. Selesai mandi, Sloane yang gabut ia menyempatkan jogging di dalam gedung sekolahan. Saat ia sampai depan pintu, ia mendengar suara zombie di luar yang berusaha menerobos. Ia segera mengatakan ke teman-temannya dan mereka berusaha mengecek ke pintu yang lain. Malam harinya, mereka tak bisa tidur karena suara berisik zombie di luar, membuat kepala Sloane makin pusing dan akhirnya Sloane memutuskan untuk tidur di luar. Rhys yang dari tadi mencari akhirnya menemukan Sloane. Ia mengatakan sekedar mencari tempat yang lebih tenang saja. Saat mereka berdua, Rhys menanyakan kenapa Sloane selalu menyendiri. Rhys juga menanyakan tentang bagaimana keluarga Sloane. Tak banyak bicara, Sloane hanya menjawab kalau keluarganya sudah mati sama seperti keluarganya Rhys. Rhys yang sebenarnya sangat mencintai Sloane karena melihat situasi dan kondisi yang kurang pas, ia memilih memendam perasaannya. Ternyata Rhys sebenarnya dari dulu sudah memperhatikannya. Bahkan ia tahu kalau Sloane dan kakaknya Lily sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba ada suara bom yang menggelegar. Mereka segera berkumpul dan ternyata itu bukan bom, sebuah ledakan dari pom bensin yang letaknya tak jauh dari sekolah. Yang mana hal itu membuat semua zombie mengarah ke sana. Semakin bingung apa yang harus dilakukan, Trace meminta kunci ke Cherry dan akan mengecek beberapa ruangan. Sloane dan Rhys ikut dengannya. Di sana Trace menemukan minuman anggur merah. Malam itu mereka adakan pesta kecil-kecilan sambil cerita pengalaman waktu kecil mereka. Sedikit bisa menenangkan pikirannya. Akhirnya mereka mendem kabeh ketika tertidur tanpa disadari ada tangan yang tiba-tiba ngelus wajahnya Sloane. Kemudian Sloane bangun dalam keadaan belum sepenuhnya sadar. Ia merasa ada sesuatu di belakangnya. Ternyata tak ada apa-apa. Sloane langsung cuci muka. Di belakang terlihat ada sosok misterius yang sengaja membuntuti Sloane. Melihat kejanggalan itu, ia segera memberitahu teman-temannya. Mereka segera mencarinya dan menemukan Pak Baxter yang tertidur dalam lemari sambil membawa pistol. Perlahan Sloane mengambil pistolnya. Mereka memberi makan dan terlihat Pak Baxter sangat kelaparan. Semua terus waspada kepadanya karena takut Pak Baxter sudah terinfeksi virus zombie. Namun, saat Cherry menanyakan gimana caranya bisa masuk, Pak Baxter tak mau menjawab. Ia mengatakan kalau sudah tak ingat apa-apa lagi. Akan tetapi, Sloane mencurigainya. Ia yakin dialah yang sudah meraba wajahnya semalam dan juga yang mengikuti di lorong. Pak Baxter menampik tuduhan itu, namun Sloane bisa menyimpulkan kalau Baxter mempunyai kelainan. Sehingga Sloane peringatkan temannya untuk tidak mempercayainya. Keesokan harinya, Cherry mengantarkan Baxter untuk mandi. Merasa ada yang janggal, Cherry diam-diam melihatnya. Mengetahui ada bekas gigitan di lengan, Cherry segera memberitahu teman-temannya. Ketika Baxter datang, Cherry segera menyuruhnya untuk menunjukkan luka di tangannya. Baxter yang mulai terpojok akhirnya memilih untuk kabur. Walaupun sudah ditodong pistol, Baxter tetap mengatakan kalau dirinya tidak terinfeksi.
Namun karena terus diancam, akhirnya Baxter memilih untuk keluar dari sekolah ini sendiri. Sebelum keluar, akhirnya Baxter menceritakan yang terjadi sebenarnya. Ternyata sebelum mereka, Baxter sudah berada di sekolah ini. Ia bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak ia kenal. Saat itu, para zombie mulai menyerangnya. Namun karena ada salah satu tempat yang hanya cukup satu orang, terpaksa Baxter mengambil tempat itu dan tak memikirkan keselamatan pria tersebut. Hingga akhirnya sebelum pria itu digerogoti zombie, pria itu sudah menggigit tangannya Baxter. Sehingga ia meyakinkan ke semuanya kalau dirinya tak terinfeksi. Walaupun Baxter cerita dengan sungguh-sungguh, Cherry tetap tidak percaya. Ia segera membukakan pintu keluar untuknya. Baxter pun langsung menggigit tangan Cherry. Trace yang sudah ketakutan mengambil pistol menyuruh Baxter pergi. Namun tak hanya itu saja, karena Cherry sudah digigit, ia juga harus keluar dari sekolahan. Akan tetapi, Grace berhasil meyakinkan adiknya. Grace akan mengobati luka Cherry dan diobati di ruangan yang terpisah. Tak hanya Grace, ternyata Riz juga yakin kalau Cherry tidak terinfeksi. Karena menurut Riz, orang yang terinfeksi suhu badannya menjadi sangat dingin. Ia tahu itu karena merasakan langsung ketika orang tuanya digigit zombie. Lalu Sloane mengantarkan makanan untuk Cherry. Sesampainya di depan pintu, ia justru mendengar desahan yang keluar dari atraksi Grace dan juga Cherry. Sehingga Cherry segera mencari Riz dan langsung menyosornya. Setelah atraksi, Grace mengajak Cherry untuk membuktikan omongan Baxter. Mereka segera menuju ke ruangan boiler. Di sana menemukan pria yang diceritakan, yang itu artinya Baxter tidak berbohong dan juga tidak terinfeksi. Kemudian mereka kembali berkumpul. Dari siaran radio memberitakan tentang sebuah tempat penampungan aman dari zombie yang ternyata letaknya juga tidak jauh dari sekolah. Di sana juga ada banyak makanan, minuman, serta para medis yang sudah disiapkan. Mendengar itu, Grace dan Cherry berencana untuk memakai mobil pergi ke sana. Namun Trace yang orangnya penakut, ia memilih untuk tinggal di sini saja daripada dimakan para zombie. Mereka mulai adu mulut, membuat Sloane segera meninggalkan ruangan itu. Namun di lorong itu Sloane melihat satu zombie yang masih aktif. Semua segera mengeceknya, ternyata itu adalah Pak Baxter. Grace yang sudah mengetahui kebenarannya, ia segera membantu Pak Baxter. Dan tiba-tiba untungnya Grace tidak tergigit, namun tembakan Trace melenceng dan mengenai kakaknya sendiri. Keesokan harinya, Trace merasa kematian kakaknya adalah gara-gara Sloane. Ia mendatanginya dan berusaha mengajarnya. Trace dan Cherry segera langsung mengamankan Trace. Sloane pun mulai muak dengan kehidupan yang dialami saat ini. Tanpa sengaja ia melihat HP-nya yang jatuh kemarin. Di situ ada pesan dari kakaknya yang memberitahukan untuk segera pulang ke rumah karena ternyata rumah mereka sangat aman. Singkat cerita, Sloane dan teman-temannya berencana pergi ke rumahnya. Namun sebelum pergi, ia menemui Trace dan akan mengajaknya. Di ruangan, Trace sedang menunggu mayat kakaknya. Begitu Sloane datang, Trace menyesali apa yang sudah ia lakukan kepada Sloane. Trace meminta maaf, tapi di saat Sloane memaafkan, ia mengedor kepalanya sendiri. Hingga pada akhirnya, dengan perlengkapannya, mereka bertiga menuju rumah Sloane. Di jalan banyak zombie-zombie yang sedang tidur. Mereka harus pelan-pelan agar tidak membangunkan zombie. Tetapi zombie yang mempunyai pendengaran tajam tetap menyadari keberadaannya. Mereka masuk ke salah satu rumah untuk beristirahat sebentar sambil memikirkan cara selanjutnya. Karena sedikit lagi nyampe rumah Sloane, Cherry akan berkorban dan akan mengalihkan perhatian zombie. Sloane dan Riz segera berlari menuju ke rumahnya. Namun di saat tinggal beberapa meter saja, kawanan zombie menyadarinya. Sehingga mereka berdua harus sembunyi di ruangan sempit sambil menunggu zombie pergi. Setelah menunggu beberapa lama, mereka segera menuju ke rumah. Namun karena di depan banyak zombie,
Sloane memutuskan untuk memanjat pagar samping melewati jendela kamar. Sesampainya rumah tampak sepi seperti rumah tanpa penghuni. Perlahan mereka turun ke lantai bawah hingga pada akhirnya Sloane menemukan kakaknya. Namun sayangnya Lily sudah berubah menjadi zombie. Terpaksa Sloane harus menghabisi kakaknya sendiri menggunakan linggis tepat di matanya, sama seperti apa yang dilakukan ayahnya beberapa hari yang lalu. Akhirnya Sloane dan Rhys memutuskan untuk pergi ke penampungan menggunakan mobil ayahnya. Dan dari semua kejadian mengerikan itu, film ini mengajarkan kalau bertahan hidup ternyata bukan cuma soal kabur dari zombie, tapi juga tentang seberapa kuat seseorang menghadapi kehilangan, rasa takut, dan kenyataan kalau orang yang paling kita sayangi bisa pergi kapan saja. Jadi selagi masih ada waktu, hargai orang-orang terdekat kita. Karena di dunia yang seperti ini, yang paling seram bukan zombinya, tapi rasa kesepian setelah kehilangan semuanya. Dan akhirnya filmnya rampung.